pentingnya sholawat. Man shalla alayya, man shalla alayya yusbihu asrin wa yumsi asrin aksaruhum yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku pada pagi hari di waktu subuh 10 kali, kemudian di waktu asar 10 kali, maka dia akan akan mendapatkan syafaat. Aksaruhum syafaat yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaat. Artinya apa? Nabi SAW besok pada hari kiamat, di mana kita semua mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita selama di dunia, dan kita memasuki yang namanya timbangan atau mizan, dan ketika itulah mizan itulah yang menentukan kemana arah kehidupan kita yang selanjutnya. Apakah kita masuk neraka? Apakah kita akan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umatnya yang banyak bersolawat. Ini satu. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan ruhima anhu rajulun man zukirtu iddahu falam yusalli alaihi. Celakalah seseorang. Sebetulnya hadisnya ini panjang. Kemarin sudah disampaikan oleh Abu Ustaz Bapak Said kemarin ya, terkait dengan hadis ini ya. Hadis ini panjang yang berkaitan pertama tentang selawat ya. Celakalah seseorang, rugilah seseorang yang apabila disebut namaku dia tidak mau berselawat. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita mendengar nama Nabi, cepat-cepat kita sallu ala Nabi, sallu alaihi. Itu sebagai upaya penghormatan kita kepada Nabi. Kemudian ada hadis yang sejenis ini juga, al-bakhil alladzi man zukirtu iddahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, orang yang kikir, bakhil itu kikir, pelit, medit, adalah orang yang apabila disebut namaku tetapi dia tidak mau bersolawat. Nah, jadi Bapak itu orang yang pelit itu bukan pelit duit, ya, bukan pelit duit aja, bukan pelit harta saja, tapi pelit salawat pun. Ya. Mendengar nama Nabi tidak mau salawat itu dikatakan sebagai orang yang bakhil, pelit. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga dikatakan inna amlan nasi yaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti orang yang dekat denganku adalah orang yang banyak membaca sholawat. Jadi kalau kita Bapak Ibu mau dekat dengan Nabi, ini kan derajatnya sangat tinggi sekali. Tidak ada orang yang bisa dekat dengan Nabi melainkan para sahabat-sahabat khulafaur rasyidin. Tapi Nabi memberikan sinyal, kalau mau dekat denganku pada hari kiamat nanti, banyak-banyaklah bersolawat. Sekali lagi, solawat ini amalannya gampang, amalannya mudah, tapi keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan ada juga dalam hadis, kebetulan saya memang menggali ya, tentang sholawat ini. Saya cari di dalam, lebih kurang di dalam 7 buah kitab hadis ya, Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, ya, An-Nasa'i, ya, kemudian Abu Dawud, At-Tirmidzi, Muslim. Saya cari dan sekarang ini sudah terkumpul lebih kurang 10 hadis. Sebenarnya banyak hadisnya, tapi saya tidak mau hadis itu banyak pengulangan yang maknanya sama. Maka saya kumpul yang maknanya berbeda-beda sebagai dalil pentingnya sholawat. Kemudian ada juga hadis ya,
barang siapa yang berdoa kepadaku tetapi dia tidak bersolawat, maka doanya mengambang di atas langit. Artinya doanya tidak sampai. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa bahwa sholawat ini bisa menjadi tawasul kita kepada Allah. Tawasul itu artinya yang pengantar. Ya, dia Bapak itu punya hajat, punya keinginan, ya, punya doa. Tapi doa itu, ya, agar cepat sampai kepada Allah perlu kita bertawasul. Ada yang mengantarkan doa kita, ya, ada yang mengantarkan doa supaya sampai kepada Allah. Salah satunya yang dibenarkan di dalam Islam adalah sholawat ini. Sholawat ini yang akan membawa doa kita kepada Allah. Nah, ada juga tawasul. Ada 3 itu tawasul. Yang pertama tawasul melalui amal soleh, ya. Kemudian tawasul melalui sholawat, tawasul melalui wali Allah. Nah, yang tawasul melalui wali Allah inilah di antara para ulama masih terdapat ikhtilaf, perbedaan. Apakah boleh bertawasul melalui wali Allah? Ya, sebagian ulama, khususnya ulama syariat, ya, apalagi yang suka bid'ah-bid'ahkan itu nggak boleh, ya. Tapi bagi ulama tarikat, ulama tasawuf boleh, ya, karena dia sangat dekat dengan Allah, ya. Sultan Aulia, ya. Sultannya para aulia, sangat dekat dengan Allah. Nah, terkait dengan tawasul kita, ya, tawasul ini sekali lagi Bapak Ibu maknanya adalah pengantar, ya, wasilah, ya. Kita berwasilah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya, wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, ya. Carilah wasilah supaya kamu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi wasilah yang diperbolehkan itu yang pertama amal soleh. Ini terdapat di dalam Sahih Imam Bukhari, yang diceritakan di dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Ada 3 orang yang ketika itu sedang dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan hujan turun lebat, hujan petir. Lalu mereka berteduh dan berteduh mencari tempat teduh. Ada sebuah goa, lalu mereka masuk di dalam goa itu. Entah bagaimana, namanya hujan deras, tiba-tiba ada sebongkah batu, ya, menggelundung dari atas bukit dan menutup goa itu. Sementara 3 orang tadi berada di dalam goa itu. Lalu salah seorang kita di antara yang 3 tadi menyampaikan, berdoalah, ya, bertawasullah kamu melalui amal-amal soleh apa yang pernah kamu kerjakan. Mudah-mudahan pintu goa ini terbuka, ya. Batu yang menutup pintu ini bergeser. Kemudian salah satu di antaranya berdoa dan bercerita, dulu saya seorang pengembala ternak, dan setiap hari saya memeras susu ternak saya, domba saya, dan perasan susu itu saya berikan kepada orang tua saya yang sudah tua, ibu dan bapak saya, supaya mereka meminum air susu itu. Sementara anakku, ya, sangat membutuhkan susu itu, tapi aku lebih mengutamakan kedua orang tuaku daripada anakku sendiri. Sementara anakku nangis ketika ibu meminta susu, tapi aku lebih mengutamakan orang tua. Wahai Allah, kalaulah ini suatu amal ibadah yang aku kerjakan dengan mengharap ridho-Mu ya Allah, maka bukalah pintu goa ini. Tiba-tiba saja batu yang menutup pintu goa tadi bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Lalu yang satunya berdoa lagi, dulu aku pernah jatuh cinta kepada anak pamanku. Aku sangat sayang sekali kepada, tapi dia sudah bersuami terlebih
lebih dahulu. Pernah suatu hari dia sedang kelaparan, anaknya menangis-nangis kelaparan, lalu dia datang menghadapku agar dia diberikan pinjaman, agar dia diberikan uang untuk membeli bahan makanan. Lalu dia menghadap kepadaku. Lalu aku menyampaikan, baik, aku akan memberikan kau pinjaman, tapi syaratnya kita harus berzina terlebih dahulu. Itu sebagai gantinya. Jadi ketika karena seorang wanita ini dia memikirkan anaknya, kalau tidak anakku akan mati. Lalu bagaimana? Akhirnya dia menuruti keinginan pemudanya. Dan pada saat akan terjadi persinggahan, wanita tadi berkata, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Langsung ketika itu aku bergetar hebat. Bergetar hebat dan aku kemudian tidak jadi mencintai wanita tadi dan kuberikan sebagian harta kepadanya. Ya Allah, kalaulah ini sebagai suatu amal ibadah yang semata-mata mengharapkan ridho ya Allah, maka bukakanlah pintu gua. Pintu gua tadi bergeser. Tapi mereka juga belum keluar. Yang satu lagi berdoa. Dulu aku pernah mempekerjakan seseorang untuk mengembala domba dengan upah 2 dinar. Lalu anak tadi yang bekerja kepadaku, setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia langsung pulang. Dia tidak mengambil upahnya. Lalu upahnya tadi aku belikanlah domba, anak domba. Lama-kelamaan anak domba tadi banyak sampai ratusan ekor. Suatu hari pemuda tadi yang bekerja tadi yang upahnya belum diambil datang menghadap kepadanya. Tuan Guru, saya pernah bekerja dengan Tuhan. Sekarang saya ingin minta upah saya. Itu silakan ambil semua domba-domba itu upah. Tuan, yang benar saja upah saya cuma 2 dinar. Tidak, itu 2 dinar itu saya belikan anak domba dan sekarang itu semua milikmu. Ya Allah, kalau itu sebagai amal ibadah dan semata-mata mengharapkan ridho ya Allah, maka bukakanlah pintu gua. Pintu gua tiba-tiba bergeser. Akhirnya ketiga orang tadi bisa keluar. Ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari. Nah, ini sebagai dasar bahwa kalau kita ingin tawasul, ya kita ingin punya hajat, bisa kita menggunakan amal-amal ibadah. Barangkali kita pernah menolong orang, menolong si ahli ya Allah. Ya, saya pernah menolong si ahli ya Allah. Kalau semata-mata itu karena mengharapkan ridho, ikhlas ya Allah. Ya, sekarang anak saya sedang sakit, tolong ya Allah sembuhkan anak saya. Barangkali bisa sampai kepada Allah. Nah, kembali lagi kita kepada sholawat ini. Ya, jadi sholawat ini merupakan sarana kita untuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Karena baginda Nabi ini adalah orang yang maksum. Artinya apa? Dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah. Kemudian sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Ya. Maka ini yang terbaik. Jangankan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Adam ketika di surga, lalu dia bersama Siti Hawa dan dia berhasil digoda oleh iblis laknatullah makan buah kurdi, dan kemudian buah yang dilarang itu dimakan dan mereka dicampakkan ke dunia. Nabi Adam pun berdoa, bertobat, memohon ampun kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Ini diceritakan di dalam hadis qudsi. Ya Allah, demi nama Muhammad, Allah heran, wahai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Padahal dia belum menciptakan. Ketika engkau menciptakan aku, hamba melihat di atas arasy kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Adam juga bertawasul melalui Nabi Muhammad.